ini kita akan bersama-sama membuka rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat ekosistem produk organik di tingkat internasional. Agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, Bapak dan Ibu, selanjutnya saya akan menyerahkan jalannya sesi ini kepada moderator yang akan memimpin kita hari ini, yaitu Ibu Emilia Trisetiawati. Kepada Ibu Emilia, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan. Lumayan banyak nih ya peserta, 48 peserta hadir di ruangan Zoom ini. Jadi sepertinya cukup menarik nih acara pameran yang akan kita laksanakan di Shanghai. Dan seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya di media sosial kami dan juga lewat email, bahwa acara pameran organik tahun 2026 yang kita sebut sebagai Organic Moment Asia 2026 ini merupakan kelanjutan dari organik pameran organik tahun 2025, di mana sambutan masyarakat Tiongkok saat itu sangat luar biasa. Dan kami juga berterima kasih untuk support yang luar biasa dari Kementerian Perdagangan. Dalam hal ini ada Pak Mitva dan juga dari ATPC Shanghai. Luar biasa, terima kasih Bapak untuk supportnya. Dan kami dari Aliansi Organik Indonesia yang merupakan jembatan bridging hub dari para petani, para pelaku organik, para eksportir juga merasa sangat-sangat terbantu dengan kehadiran dari Departemen Kementerian Perdagangan ini. Sebelum kita mulai, waktu saya persilakan kepada Pak Mitva untuk memberikan kata sambutannya untuk kegiatan ini. Waktu dan tempat silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Emilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dari Aliansi Organis Indonesia. Di sini saya lihat ada Bu Emilia tentunya dan Bu Sukmi Al-Kausar. Perwakilan dari IFOM Asia, Pak Mr. Harry Kong. Kemudian rekan saya Pak Yuda dari Indonesian Trade Promotion Center Shanghai. Bapak Ibu perusahaan yang hadir pada sore hari ini, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kita bisa bertemu berkumpul pada acara kita siang hari ini. Dan tentu terima kasih dan apresiasi kepada Aliansi Organis Indonesia atas undangannya dalam webinar Organic Indonesia Goes to Organic Moment Asia 2026 atau OMA 2026. Saya kira webinar ini diharapkan dapat mendukung para UMKM Indonesia untuk bisa ekspor dan memperluas khususnya untuk produk organik ke pasar Tiongkok. Tren pasar organik di dunia menunjukkan pertumbuhan yang sangat positif ya, didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan juga terhadap keamanan pangan yang dikonsumsi oleh mereka. Dan pasar produk organik dunia pada tahun lalu tercatat mencapai 250 miliar. Ini nilai yang cukup besar. Ini equal atau sama dengan total nilai ekspor kita. Jadi pasar organik ini berarti pasarnya sangat besar. Bahkan di tahun 2035 nanti pasarnya itu akan meningkat kurang lebih 3 kali lipat. Nah, produk ini sementara banyak pasarnya di Amerika Serikat, kemudian di Jerman, di Eropa, dan juga yang ketiga besar ini adalah di Tiongkok. Nah, ini makanya acara kita pada sore hari ini sangat-sangat relevan ya, karena memang pasar ketiga untuk produk organik ini adalah Tiongkok. Di Tiongkok ini menawarkan basis konsumennya yang dinamis dan juga berkembang sangat pesat. Berdasarkan laporan dari China Organic Product Certification and Organic Industry Development, bahwa penjualan produk organik di Tiongkok ini
mencapai 13,8 miliar US dollar. Ya, ini angka yang cukup besar juga. Angka ini menandai peningkatan luar biasa sebesar 61% dibandingkan tahun 2018. Dan rata-rata pertumbuhannya juga cukup besar, 9% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Nah, ini sekali lagi bahwa pasar Tiongkok ini pasar yang besar dan juga pasar yang tumbuh. Pasar makanan organik Tiongkok mengalami pertumbuhan yang pesat, ya, tadi saya sampaikan, didorong oleh meningkatnya kesadaran konsumen terhadap kesehatan dan juga terhadap lingkungan, serta keinginan akan pilihan makanan yang lebih sehat dan aman. Pertumbuhan ini juga didorong oleh perluasan basis konsumen, seperti konsumen dari generasi Z, yang lebih memperhatikan pola konsumsinya. Apakah produk yang saya konsumsi ini memberikan dampak sosial? Apakah produk yang saya makan, minum ini akan menimbulkan kerusakan lingkungan? Itu sudah menjadi bagian dari pola hidup, pola konsumsinya Gen Z sekarang. Sehingga sangat-sangat besar marketnya. Namun demikian, di tengah-tengah pasar yang cukup besar dan juga tumbuh di Tiongkok, tentu mereka juga punya interest, punya national interest, ya. Jadi kita juga harus mengerti juga untuk masuk ke pasar Tiongkok apa yang harus kita penuhi. Salah satunya adalah kewajiban untuk registrasi melalui GSCC. Barangkali Bapak Ibu sudah pernah mendengar, ya, terkait dengan regulasi dari GSCC ini. Dan juga yang tidak kalah penting adalah sertifikasi melalui badan sertifikasi yang disetujui oleh CNCA atau China National Certification and Accreditation Administration. Namun demikian, pemerintah Tiongkok aktif, ya, mendukung sektor organik ini, dan Tiongkok sudah memiliki mutual recognition untuk sertifikasi organik dengan beberapa negara, termasuk dengan Australia, dengan Selandia Baru, dan juga dengan Denmark. Hal ini yang kita akan dorong juga melalui pemerintah, ya, dan juga perwakilan kita di Tiongkok untuk mempermudah akses pasar pelaku usaha organik Indonesia. Indonesia sendiri tidak kalah juga. Indonesia punya potensi besar dalam produksi dan juga dalam ekspor tentunya. Didukung oleh lahan pertanian yang subur, keanekaragaman yang tinggi, ya. Produk pertanian organik Indonesia diantaranya kopi, coklat, kemudian beras, kelapa, dan lain sebagainya, itu sudah dikenal luas oleh masyarakat, oleh konsumen, khususnya untuk segmen organik. Beberapa produk organik Indonesia yang telah menembus pasar internasional, misalnya kopi, ya, kopi organik Indonesia, terutama dari daerah seperti Aceh, Sumatera Utara, memiliki reputasi tinggi di pasar internasional. Saya kira dari kopi dari daerah lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lain sebagainya, saya kira punya potensi yang sama, punya kesempatan yang sama seperti kopi organik dari Aceh dan juga dari Sumatera Utara. Kemudian rempah-rempah juga, ya. Rempah-rempah organik seperti lada, kayu manis, dan cengkeh itu sangat diminati di pasar global. Kemudian beras organik juga sama, baik itu yang varietas beras merah, beras hitam, itu sudah diekspor dan punya pasar tersendiri di berbagai negara. Kemudian yang lagi ngetren itu gula kelapa organik, ya. Ini menjadi alternatif pemanis alami yang populer di beberapa negara, terutama di Eropa. Di Indonesia sebagai produsen utama gula kelapa dunia, selain Filipina, perlu memanfaatkan tingginya permintaan akan gula kelapa ini sebagai alternatif pemanis alami. Bapak Ibu sekalian, kami di Kementerian Perdagangan terus selalu berupaya membantu para pelaku usaha Indonesia, terutama dari segi pemasaran, ya, melalui berbagai fasilitas dan juga instrumen yang kami miliki, sumber daya yang kami miliki, termasuk perwakilan pedagang kita di luar negeri, termasuk juga di Tiongkok. Di Tiongkok ada 2 kita punya perwakilan, di Beijing dan juga di Shanghai. Ini akan kita optimalkan untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Nanti ada sesi khusus Pak Yuda atau dari ITPC Shanghai akan menyampaikan
hal-hal apa saja yang bisa disupport oleh ITPC Shanghai. Kemudian Kementerian Perdagangan juga ada satu program yang sangat terkait dengan Bapak Ibu sekalian di sektor organik, yaitu program Desa Bisa Ekspor. Ini program kolaboratif dalam rangka membangun ekosistem ekspor yang kuat di basis desa. Mulai dari peningkatan SDM ekspornya, kemudian peningkatan produktivitasnya, kemudian pengembangan produknya, logistik, akses pembiayaan, serta penyediaan akses informasi dan promosi yang komprehensif, sehingga harapannya nanti desa-desa di Indonesia mampu memasuki pasar global dengan lebih siap, kuat, dan berkelanjutan, sesuai dengan Astasita 6, membangun dari desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Bapak Ibu sekalian, selain itu program yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dalam pengembangan ekspor, ada promosi ya, ada business matching, ada perluasan informasi dan akses pasar. Ini juga bisa diakses oleh Bapak Ibu sekalian. Seperti inilah, seperti kita siang ini juga ini bagian dari membuka peluang bagi Bapak Ibu sekalian untuk mengakses pasar produk organik di Tiongkok. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya yakin pertemuan ini membuka peluang bagi Bapak Ibu sekalian untuk memperluas bisnis produk organiknya di pasar Tiongkok melalui Organic Moments Asia 2026 yang akan diselenggarakan di Shanghai. Terakhir sekali, saya sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya webinar ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan wawasan yang berharga bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emil, kami kembalikan. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mitfah Farid, Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer Kementerian Perdagangan RI. Jadi banyak sekali luar biasa, dari depan sudah banyak informasinya. Ternyata ada Desa Bisa Ekspor. Dan di sini saya lihat peserta ada dari Medan, dari Aceh. Sepertinya ini akan menjadi sangat menarik nih Pak Mitfah nih. Supaya ada dari Dirjen pun juga. Wah, ini akan harus menjadi pijakan pertama untuk kegiatan-kegiatan kolaborasi selanjutnya. Baik teman-teman, luar biasa pasar Tiongkok yang sudah sangat berkembang tadi dengan adanya isu-isu keberlanjutan, adanya isu-isu healthier planet dan sebagainya, dan juga Gen Z yang sudah mempertanyakan dari mana makanan ini berasal, dan organik adalah salah satu produk yang traceability-nya bisa kita tracking dari asalnya. Tapi bagaimanakah cara kita untuk bisa melakukan ekspor ke China, ke Tiongkok? Pak Yuda dari ITPC Shanghai sudah hadir, Pak? Halo? Ya, hadir Ibu. Ya, baik. Boleh disampaikan Pak atau dipresentasikan kira-kira nih kalau kami-kami yang dari Indonesia ini mau melakukan perdagangan ke Tiongkok, syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, kemudian juga apa yang bisa dibantu atau apa yang harus kita persiapkan gitu Pak. Silakan Pak, waktu dan tempat kepada Bapak Yuda. Ya, terima kasih Bu Emilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang kami hormati Bapak dan Miftah, Bapak Ibu sekalian. Izin saya untuk men-share informasi sebentar. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu sekalian slide kami? Sudah. Baik, terima kasih Pak. Ya, next saja. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya, jadi izin saya menyampaikan ini mengenai outlook perdagangan Tiongkok di tahun 2025. Lanjut. Jadi, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa populasi masyarakat Tiongkok itu sebanyak 1,4 miliar, tapi sekarang bukan menjadi populasi terbesar di dunia, karena India sekarang sudah menjadi yang nomor 1. Kemudian kalau kita melihat dari GDP-nya Tiongkok yaitu sebesar 14,02 triliun, lalu GDP per kapitanya 13.953, yang artinya bahwa masyarakat Tiongkok ini memiliki cukup daya saing yang cukup baik atau cukup tinggi. Juga dengan populasi yang besar, negara Tiongkok menjadi negara
kalau saya kutip sebagai negara yang banyak diminati oleh negara-negara di dunia untuk bisa melakukan penetrasi ke pasar Tiongkok. Kemudian kalau kita melihat total perdagangan Indonesia dengan Tiongkok di tahun 2025 yaitu mencapai 168 miliar US dollar, sedangkan trade perdagangan ASEAN dengan Tiongkok sebesar 1,6 triliun. Artinya juga bahwa Tiongkok ini merupakan tujuan ekspor paling besar oleh Indonesia, kemudian juga tujuan ekspor juga untuk negara-negara ASEAN. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat ekspor Tiongkok di tahun 2025 itu sudah mencapai 3,8 triliun. Kalau kita melihat 10 negara terbesar tujuan ekspor Tiongkok itu yang pertama ada Amerika, Hong Kong, Vietnam, dan Jepang. Kemudian Indonesia berada di peringkat ke-13. Ya, lanjut. Sedangkan untuk impor Tiongkok di tahun 2025 itu mencapai 2,6 triliun US dollar, di mana Tiongkok 10 besar melakukan importasi. Yang pertama yaitu Taiwan, ada Korea Selatan, ada Jepang, Amerika Serikat, Australia, dan Indonesia ada di peringkat 11. Berikut Bapak Ibu sekalian merupakan perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok di tahun 2025. Tadi kami sudah menyebutkan total perdagangan di 2025 mencapai ya kurang lebih 168 miliar. Kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya ada peningkatan sebesar 13,51%. Begitu juga dengan importnya Indonesia dari Tiongkok sebesar 85,4 miliar, ada peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 11,39%. Kemudian ekspor Indonesia juga mengalami peningkatan dari 82,3 miliar naik sebesar 15,79%. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat impor Tiongkok khusus produk-produk organik di tahun 2025 itu sudah mencapai 112,4 miliar. Kita melihat 10 besar negara importasi khusus produk-produk organik dari Tiongkok, yaitu ada satu. Yang pertama adalah Brazil, kedua ada Amerika, ketiga Thailand, keempat ada Indonesia, dan kelima Vietnam. Jadi kalau kita lihat dari 10 besarnya, memang betul tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Dir Miftah bahwa memang Indonesia masuk 5 besar produk-produk yang melakukan ekspor produk organik ke pasar Tiongkok. Ya, ini adalah kami melihat coba mengambil 15 besar, tapi kita melihat 10 produk organik yang diimpor Tiongkok dari dunia, yaitu yang pertama ada soybean, lalu ya ini sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian juga ada minyak dari nabati maupun hewani, kemudian juga ada beras, kacang-kacangan, dan biji-bijian, dan sebagainya. Sedangkan 10 besarnya mirip yang diimpor oleh Indonesia dengan apa yang diimpor oleh Tiongkok dari dunia adalah yang pertama ada palm oil, animals, lemak dari binatang maupun dari tumbuh-tumbuhan, ada juga ada coconut, kopra maupun coconut, fresh coconut, ada rempah-rempah, ada juga produk olahan berasal dari gandum, dari kacang, kopi, dari biji-bijian, dan rempah-rempah ya tadi kami sudah sebutkan. Jambu madu di sini berapa kilo? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, dalam hal kita melakukan eksportasi ke pasar Tiongkok, tentunya ada beberapa tantangan atau regulasi yang harus kita taati. Tadi juga sudah disinggung di pembukaan oleh Bapak Direktur kita juga bahwa dalam melakukan eksportasi, terutama untuk produk organik, kita harus melakukan sertifikasi terlebih dahulu. Jadi kalau di China ada lembaga otoritas sertifikatnya yaitu National Certification Accreditation Administration atau CNCA. Jadi badan ini adalah badan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan otoritas mengeluarkan sertifikat organik khusus China. CNCA ini berada di bawah State Administration for Market Regulation atau SAMR. Jadi dari CNCA nanti akan
melakukan audit produk-produk yang bersertifikasi organik yang akan masuk ke pasar Tiongkok. Kemudian sertifikasi organik China ini diatur merefer kepada regulasinya yaitu GB/T19630. Jadi produk makanan organik yang impor atau mau diekspor masuk pasar Tiongkok wajib mengikuti aturan yang diterapkan oleh pemerintah Tiongkok dan lembaga otoritasnya adalah CNCA yang akan melakukan audit dan mengeluarkan sertifikatnya. Kemudian, berdasarkan regulasi ini, sertifikat organik dari luar negeri yang sudah mempunyai organik tidak bisa semata-mata langsung diakui di pasar Tiongkok. Jadi ada perjanjian di antara negara yang sudah melakukan kerjasama, yaitu sebagai contohnya adalah Selandia Baru, ada EU dan Australia. Sedangkan negara lain wajib untuk melakukan pendaftaran sertifikasi organik melalui CNCA. Kemudian, dalam hal persyaratan label, semua produk makanan organik itu harus menyantumkan label yang seperti Bapak Ibu sekalian bisa lihat logonya yang berwarna hijau dan putih ini di sebelah kanan. Seperti ini nanti logonya harus ditempelkan di produk-produk yang bersertifikasi organik. Lanjut. Oke, lalu bagaimana cara proses pendaftarannya? Jadi Bapak Ibu sekalian dalam mengajukan permohonan atau pendaftaran sertifikat organik di China, CNCA menunjuk beberapa asosiasi atau perusahaan untuk melakukan pendaftaran untuk produk-produk yang berasal dari luar negeri maupun di dalam negeri. Sebagai contoh ini yang paling banyak digunakan yaitu melalui asosiasi Wantai Certification atau WIT dan China Organic Food Certification Center. Jadi mereka lah yang ditunjuk sebagai asosiasi atau instansi resmi yang untuk melakukan pendaftaran melalui CNCA. Lalu dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan? Yaitu ya harus mengisi formulir, mengisi kuesioner, membuat alur proses produksi, formula produknya, serta bahan atau bahan baku yang digunakan juga harus jelas. Artinya dengan mudah dapat dilakukan traceability atau pelacakan dari mana bahan baku itu diperoleh. Dan kemudian pengolahan atau alat produksi harus dijelaskan dalam versi bahasa Inggris. Oh, bahasa Mandarin, salah. Mohon maaf, bahasa Mandarin. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, pada saat nanti Bapak Ibu sekalian sudah memiliki sertifikat organik yang diperoleh dari CNCA, pada saat melakukan eksportasi nanti harus melampirkan sertifikat yang sudah dimiliki pada saat melakukan deklarasi impor di bea cukainya Tiongkok. Lalu biaya pendaftaran untuk urusan sertifikasi itu kurang lebih di kisaran 30.000 sampai dengan 60.000 RMB. Jadi itu semua tergantung dari jenis produk, jumlah SKU yang akan didaftarkan, lokasi pabrik, dan kompleksitas audit dan lain-lain. Biaya ini yaitu ada pengawasan tahunan, pengujian sampel di lab, biaya perjalanan auditor apabila nanti diperlukan harus datang misalnya ke Indonesia untuk melihat langsung bagaimana proses produksi produk organik yang akan diekspor ke pasar Tiongkok. Ya, kemudian juga ada persyaratan khusus yang mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui yaitu GACC, yaitu General Administration Custom of China Decree 248 dan 249. Yang 248 yaitu mengatur seluruh produk makanan dan minuman atau yang dikonsumsi oleh manusia itu wajib melakukan pendaftaran dengan tujuan yaitu supaya tadi produk-produk yang masuk ke pasar Tiongkok dapat mudah dilacak atau traceability-nya jelas. Jadi apabila nanti ditemukan suatu masalah, pemerintah Tiongkok dapat dengan mudah untuk melacak ini produknya siapa yang melakukan ekspor, siapa yang melakukan importasi, sehingga apabila ada masalah dapat segera dihentikan atau dapat dicegah sebelum produk itu dikirimkan atau menyebar luas ke pasar Tiongkok atau mainland China. Kemudian yang Decree 249 yaitu lebih mengatur mengenai labeling. Jadi labeling itu ya next. Ya.
Jadi labeling itu mengatur mengenai format seperti ini Bapak Ibu sekalian, harus dalam bahasa Mandarin atau dalam bahasa Inggris masih diperbolehkan, harus menyantumkan fact sheet isi kandungan makanan atau minuman tersebut, lalu kapan diproduksinya, expire-nya kapan, produksinya expire date-nya kapan, dan juga mencantumkan nomor GACC yang Bapak Ibu sebelumnya tadi sudah daftarkan. Ya. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, jadi produk Indonesia yang selama ini sudah berhasil masuk ke pasar Tiongkok dan jalur distribusinya. Jadi kalau kita lihat ini adalah contoh-contoh produk-produk organik khususnya buah-buahan dan berpotensi juga seperti sarang burung walet yang masuk ke pasar Tiongkok memiliki sertifikat organik. Di sini udah ada buah manggis, buah salak, buah nanas baik yang fresh maupun yang kalengan, ada buah naga, ada tadi kelapa yaitu kelapa coconut sugar ya, dan kopi dan lain sebagainya. Berikut ini toko-toko offline yang paling banyak melakukan penjualan untuk produk-produk impor atau produk-produk luar negeri, yaitu ada Family Mart, ada Freshippo, ada Hotmaks, ada Aldi, dan lain sebagainya. Ya. Dan pemerintah Tiongkok semenjak menerapkan COVID, mereka masyarakatnya terdapat perubahan preferensi. Yang dulu biasanya suka belanja datang fisik, tapi sekarang mereka lebih nyaman dengan belanja secara online. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dengan adanya sekarang e-commerce platform ini memudahkan bagi masyarakat Tiongkok untuk dapat berbelanja dari rumah saja dan barang langsung diantar ke rumah. Dan juga cakawannya yang mainland cukup luas ini dengan adanya e-commerce platform memudahkan juga buat mereka untuk melakukan pembelian dari daerah-daerah yang ada di mainland China. Jadi sekarang shift-nya atau preferensi dari masyarakat Tiongkok lebih menyukai untuk belanja secara online daripada fisik datang ke supermarket atau minimarket. Oke, lanjut. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini berikut adalah pameran terkait produk organik yang ada di mainland China, yaitu yang pertama ada Biofact China, yaitu tanggal 18 sampai 20 Mei, ada di Shanghai. Lalu yang kedua ada China International Organic dan Green Food Expo, 29 sampai 31 Oktober, itu di Beijing. Kemudian yang ketiga ada China Guangzhou International Organic Food Expo, 4 sampai dengan 6 Juni, ada di Guangzhou. Yang keempat ada China International Organic Food Expo 25 sampai 27 September 2006 ada di Ningxia. Ya, jadi tadi adalah daftar pameran organik yang mungkin bisa jadi referensi Bapak Ibu sekalian untuk dapat ikut berpartisipasi. Oke. Ya, ini adalah kontak kami Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan nanti apabila ada pertanyaan lebih lanjut bisa juga meng-email kami atau meng-add WeChat, WhatsApp, atau memfollow kami mempunyai IG, karena nanti informasi-informasi terkait kegiatan yang kami lakukan dan yang akan kami lakukan akan kami sampaikan atau informasikan melalui media-media yang kami sampaikan di layar berikut. Terima kasih Ibu Moderator, kami kembalikan. Terima kasih Pak Yuda atas paparannya yang luar biasa. Dan di acara ini Pak Yuda, kami juga ada rekan dari FOAM Asia yang base-nya juga di Shanghai. Mungkin nanti kami akan berkunjung ke ITPC Shanghai sebelum acara. Hari, can you go to ITPC Shanghai before the event? Yeah, of course. I would like Ya, to do that. kira-kira bisa ya Pak Yuda? Ya, silakan Bu, nanti dikontak aja biar kita agendakan. Soalnya kami juga agendanya cukup padat, nanti bisa kita atur waktunya Ibu. Oke, baik. Habis ini mungkin saya minta kontaknya ke Bu Novi ya, termasuk WeChat-nya ya Pak. Ya, baik. Yeah, in the Terima PPT, kasih. I saw the WeChat. I saw the WeChat in the PowerPoint. Ya. Yeah. We should have a WeChat. I think that ITPC Shanghai have a WeChat too. Yes, we In have the a last WeChat as slide. well, Pak Hari. Yeah, I saw it. Oke.
So maybe we can go to ITP Shanghai to discuss more, explore about our event and also the opportunity to Tiongkok, Pak Yes, Yuda. sure. Actually, we need some help for import product from Indonesia to China. Oke, baik. Ya. Kita buka pertanyaan. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan kepada ITPC Shanghai, silakan tunjuk jari atau silakan tulis di chat box. Apakah sudah ada pertanyaan untuk ITPC Shanghai dulu tentang regulasi dan sebagainya ke ekspor ke Tiongkok? Selamat sore. Ya, selamat sore. Saya Agni dari Aliat Green di Yogyakarta. Baik, ya silakan Mbak. Saya pengen menanyakan tentang regulasi kalau kita mau ekspor ke China. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kita harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat organik. Kemudian yang kedua, kita juga harus mendaftarkan di GACC. Nah, apakah bisa dijelaskan lebih detail itu pendaftaran pengajuan permohonan itu teknisnya seperti apa? Maksudnya kita harus menghubungi siapa, terus formulirnya kita bisa dapatkan dari mana? Itu. Kemudian yang kedua untuk yang GACC itu kita sudah mulai proses untuk aplikasi GACC, kita sudah punya akunnya, kita sudah memasukkan beberapa produk kita di akun kita di GACC, cuman beberapa kali itu selalu disebutkan bahwa statusnya itu need to be corrected by enterprise. Beberapa kali seperti itu note-nya. Dan, jujur kami agak bingung karena yang perlu dikoreksi itu yang bagian mana itu yang tahu dan mohon advice-nya untuk GACC ini kami bisa konsultasi ke siapa begitu. Terima kasih Ibu. Baik, ada satu lagi pertanyaan? Oke, Pak Yuda boleh untuk ininya Pak? Ya, baik. Terima Pertanyaan dari kasih. Ibu Aliat Green. Ya, terima kasih Bu Alet atas pertanyaannya Ibu. Tadi maaf Bu, kami tidak mendengar jelas produknya apa ya Bu ya, yang didaftarkan ke GACC. Produk kami organic coconut sugar dan organic coconut syrup. Oke. Nah, Ibu melakukan pendaftarannya melalui langsung websitenya GACC atau melalui Badan Karantina Indonesia yang ada di domisili Ibu? Kami mendaftar melalui web GACC dan kami komunikasikan juga dengan Balai Karantina di Jogja, Pak. Oke. Kalau informasi yang tadi Ibu sampaikan, tanggapan dari Badan Karantina apa Ibu kalau boleh tahu? Ketika kami menginformasikan, mereka bilang oke, akan kami komunikasikan ke pusat, gitu Pak. Dan setelah itu ada beberapa informasi ini perlu direvisi bagian ini, perlu direvisi bagian ini, begitu kan? Terus langsung kita revisi, terus kita submit ulang, tapi nanti akan keluar lagi seperti itu, need to be corrected by enterprise, gitu Pak. Ya, jadi Ibu harusnya ya bukan harusnya sih Bu. Terus terang aja kalau kami dari ITPC Shanghai kami belum pernah melakukan langsung pendaftaran karena kami tidak melakukan pendaftaran Ibu ya. Jadi memang yang melakukan pendaftaran ke GACC itu adalah pelaku usahanya sendiri atau melalui Badan Karantina Indonesia. Tapi kalau tadi dengar produknya Ibu adalah coconut sugar dan sirup, artinya kategorinya masuk kategori produk berisiko rendah, yang artinya Ibu bisa melakukan pendaftaran secara mandiri melalui websitenya GACC dan itu sudah Ibu lakukan. Nah, yang menjadi pertanyaan juga kan itu ada dashboardnya Ibu ya, ada statusnya ya, setiap Ibu upload ada komen dari mereka. Kalau kurang yang harus diperbaiki dokumennya Ibu harus upload kembali.
Nah, kalau statusnya adalah tadi Ibu bilang harus corrected by the enterprise, artinya Ibu sebagai pemilik perusahaan yang harus melakukan perbaikan itu sendiri, Bu. Jadi kalau ada pertanyaan itu di dashboardnya perlu ditanya juga, Ibu, bagian mana lagi yang harus diperbaiki kalau Ibu sudah upload gitu, Bu. Karena kembali lagi, Bu, kalau GACC itu yang bisa berkomunikasi langsung perusahaan atau kita punya namanya atas perdagangan yang ada di Beijing. Karena GACC itu hanya bisa berkomunikasi satu pintu aja, Bu, yaitu menunjuk atas perdagangan kita yang ada di Beijing. Jadi semuanya satu pintu. Seperti itu, Ibu. Kemudian yang terkait dengan sertifikasi tadi yang Ibu sampaikan, kalau yang kami peroleh informasinya bahwa sertifikasi itu salah satunya tadi kami beri contoh dua asosiasi atau perusahaan yang biasa melakukan pendaftaran, yaitu bisa di back lagi nggak? Nanti kami coba cari tahu dulu Ibu kontaknya, nanti kami bisa sampaikan melalui Bu Novi atau Bu Emilia, nanti kami sampaikan kontaknya, siapa yang bisa Ibu kontak dalam hal membantu untuk melakukan pendaftaran sertifikasi organiknya, Bu. Bentar. Ini kami kasih contoh ada dua asosiasi atau instansi yang biasa melakukan pendaftaran ke CNCA, yaitu ada One Thai Certification atau WIT dan China Organic Food Certification Center atau COFCC, Bu. Nanti coba kami tanyakan dulu siapa yang bisa nanti Ibu kontak, nanti kami share kontaknya, Ibu. Baik, terima kasih. Soal sertifikasi, maybe Hari, can you explore about the China's first certification? Hari? Hello, Hari. Hello, I'm here. Sorry. Yeah, Elliot Green asking us about this China certification. Can you explore how to get the China certification, or can IFAM help the Indonesian producer to get the China certification? Yes, we can. The China organic certification must certificated by a Chinese certification body. And if some Indonesian company want to get Chinese organic certification, we can help them to contact the certification body and send people prepare all the documents and send the inspector to Indonesia. I think Okay. we can. I think for planting we need 3 years, and for food processing will be much faster in 1 month. So from Indonesia, like for example, Elliot Green can contact you from the IFAM China to help Elliot Help Green. that. I can help. Okay. Yeah. I can help to get the organic certification, just like we do now. Yeah, okay. So Yeah. from Elliot Green, you can contact us from IFAM Asia. So with Hari Kong or maybe me, and we can help you to get China certification. And this is the benefit if you join us in this OMA. So we can help you if you have buyer from the China. We can help you to get the certification, China organic certification, like that, Hari. Yes. And Yeah. if Andy Green come to OMA, I think last year they come off. They come Yeah, last year. and they come. Yeah, they're here last year. So once you have some buyer in China or already, or they want to buy, and you can promise them we can get China certification, China organic certification in very short time. Yeah, in 1 or 2 months we will do that. Oke. Yeah. Sudah jelas yang dari Elliot Green, Ibu siapa? Iya Bu, oke sudah jelas. Nanti kami tunggu kontak nomornya ya Bu ya, kontak nomor. Iya baik, silakan kontak panitia AAOI dan nanti akan kontak ke saya. Oke. Berikutnya ada Ibu Mariana. Ya Ibu, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Miftah, selamat siang Pak Yuda. Saya Ana Pak. Ibu saya mau bertanya, kebetulan kami sudah punya GACC nih Bu. Cuman kami masih harus mendaftar lagi ke Badan Karantina untuk bisa melakukan ekspornya gitu Bu.
Nah, saat ini kami masih menjalani proses badan karantina yang sesuai dengan kalau nanti kita mau ekspornya melalui Tanjung Priuk atau melalui bandara, Bu. Nah, ini kita masih proses persiapan untuk pendaftarannya, Bu. Nah, saya mohon arahannya, Bu, kalau misalnya nanti kita sudah bisa ekspor nih, atau kita punya sudah siap untuk ikut pameran, apakah pameran ini kita bisa dibantu untuk ikut serta pameran dengan fasilitas yang ada atau bagaimana ya Pak Yuda? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Berikutnya nih sekalian ya, mungkin Pak Bu Novi atau Pak Miftah masih ada untuk program Desa Bisa Ekspor. Ini informasinya ada di mana? Kemudian yang Sustainable Spices, bagaimana potensi rempah organik ke China? Mungkin yang pertama Pak Yuda yang dari Ibu Ibu Mariana. Iya, ya, ya Ibu, izin saya menjawab Ibu Mariana. Ibu, maaf tadi produknya apa Bu? Ibu, Bu Halo. Mariana. Iya Bu, Produk produknya apa? kami kopi Pak, kopi green bean sama bubuk Pak. Green bean dengan bubuk. Oke. Ya, Jenisnya apa Bu? Robusta, Arabica? ada Robusta, ada Arabica Pak. Dari mana Ibu? Dari Gayo sama dari Temanggung, dari Medan juga ada Pak. Ada beberapa produk Pak. Iya. Jadi Ibu, yang pertama bisa dilakukan biasanya Ibu nanti tolong email, tadi kan di slide terakhir kami ada kontak kami Bu ya. Tolong Ibu Baik, sampaikan company profile termasuk dengan produk katalog Bu. Jadi nanti apabila ada inquiry nanti coba kami akan matchingkan dengan produk Ibu. Itu yang pertama kami bisa lakukan. Lalu yang kedua, kalau terkait dengan pameran Ibu, jadi Kementerian Perdagangan juga berkolaborasi dengan instansi atau kementerian lain, berpartisipasi juga di beberapa pameran yang diselenggarakan di Tiongkok, termasuk dengan ITPC. Untuk tahun ini dalam waktu dekat kami ada pameran SAIL, tapi sudah terlambat Bu, karena ada kurasi dan sudah tutup. Kemudian nanti di bulan September kami ada pameran China ASEAN Expo itu di Nanning di bulan September kalau tidak salah di tanggal 16 ya. Ya, 16 ya. 16 atau 18 nanti bisa kami informasikan lagi atau Ibu bisa follow IG kami nanti kami informasikan. Nah, di sana ada pameran China Expo itu cukup bagus. Pamerannya cukup banyak diminati oleh masyarakat Tiongkok. Tahun lalu kita ada kurang lebih 2.900 untuk pavilion komoditi, diikuti ada kurang lebih 74 perusahaan, tapi memang ini berbayar Ibu, jadi tidak ada subsidi langsung dari kami, tetapi kami menawarkan dengan pavilion atau dengan booth yang terjangkau dan potensi pasarnya cukup baik juga untuk Cha Expo di bulan September. Kemudian kami juga ada pameran CIIE yaitu China International Import Expo itu ada di Shanghai di bulan November. Kebetulan kami ITPC juga akan hadir berkolaborasi dengan KJRI Shanghai. Kurang lebih kami akan merekrut 10 perusahaan. Nanti kembali lagi Ibu makanya follow kita punya IG nanti bisa langsung daftar untuk kurasi Bu. Jadi pameran-pameran yang bisa kami tawarkan. Nah, untuk yang CII itu kita ada subsidi kemungkinan Bu ya, kemungkinan itu kami akan kasih gratis booth maupun dengan lahan di Pavilion Indonesia. Tapi ada kurasi tentunya. Jadi siapa cepat nanti bisa hadir dengan Ibu sudah mempunyai GACC bisa menjadi bahan pertimbangan nanti bisa ikut partisipasi di CII di bulan November di Shanghai. baik, Pak. Itu Ibu informasinya mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yuda. Baik, terima kasih Pak Yuda, terima kasih Bu Mariana. Karena ini sudah ada pertanyaan tentang pameran,
Kita akan mengadakan, IFOAM Asia akan mengadakan OMA, Organic Moment Asia. Ini pameran juga Ibu di Shanghai bulan Juni. Hari, can you explain about our Organic Asia Moment? Yeah, Can you yeah, share sure, of screen? course. Yeah, yeah. You Yeah, need share sure. screen or I should share my screen? If possible, you can share your screen. Okay. So you just talking, I will share your screen. Okay, I'll find your presentation first. It's okay, I can just start it. Yes. Yeah. Hello, everybody. I want to make a short introduce about our organic moments in the this year. Our Amelia already said information. 啊，我不知道，我都在开会的。啊，sorry。Our Vice President Amelia already said, IFOAM Asia worked in China since 2012, and after 10 years, we found as an NGO in China, we needed to push more marketing or we need help the producer to sell products in China. So since last year, we set up the first organic industry expo in China, in Shanghai. It was called OFA, Organic Festa. And this year we changed it to Organic Moment because we saw organic is not about what you do, what you not do, but at every moment which you have the sense of organic, it's organic moment. I think that's very important for us. So what is organic? Organic, I think all the people here knows what's the organic. So and for us, for OMA, for Indonesia, organic is not the only topic, but we want to use this platform to get more countries in our platform in OMA. Yeah, and next page, please. Oops. That one? This PowerPoint is from me? Yes, from you? film. Okay, he made some adjust. That one? Yeah. Next. Okay, here. So as we know, China is already become the second largest organic market of the world, or nearly. I think the second one is Germany, or second is Germany, and China is not third, but China is still very fast. So China is becoming a very, very large market of organic products. And then for us, for the Chinese market, we need more special organic products from other countries like Indonesia. We buy we buy organic coconut product from Indonesia, and we buy organic chocolate from Bali, and we want to also buy some organic palm oil from Indonesia. So for us, it's Indonesia is a very important resource of the organic product, and for Indonesia, China is also a very huge market. And next, please. Emilia, of course, next. Yes, for this year, we have two kinds of the booths. One standard booth is 3 meter times 3 meter. It's 9 square meters. What you got is in the picture. This is what you got. And the second kind of booth is the row space, and you just buy the space, and you
you build it by yourself or you find some agency to do that, and it will be much. It will be up from 36 square meters and no limit. I mean, somebody say something. I cannot understand. Yes, those space. Okay. Finish. Ya, ini pameran terdekat yang akan kita adakan Ibu dengan IFOAM Asia di Shanghai. Jadi Bapak dan Ibu bisa nanti kontak kami untuk mengikuti acara pameran ini. And hari in chat box they have several Yes. questions. Yes, please. Via Marcella for Sustainable Spicy Indonesia. How about the potential Yes. market organic in China? At what kind of organic herb that should be imported by China? China. I think last month several company who produce the organic condiments company asked me for organic spices. So we need organic spices. And we also have some organic restaurant in China, and they also need organic spices, but we cannot find them. So that's we need them. I think Okay. it's a big market. Yeah. So, Alvira from Mama Ana in Kupang, East Nusa Tenggara, they have a peanut dated from the harvest, wild harvest. It should be have the organic certification or not? Even from the harvest, wild harvest. Yeah, we organize all the organic certification all over the world. Okay. Should we have Not the only Chinese, organic but certification? better. Oh, oke. Better. Jadi tetap harus memiliki sertifikasi organik ya, walaupun dari hutan. Baik. Yeah, at least mhm. at least they should have an organic certification from Even US or from Europe. Indonesian certification is okay. Yeah, it's okay. Of course, it's okay. Ya, jadi kalau kita punya organik sertifikasi itu juga lebih baik karena walaupun dari hutan tetap harus terjamin traceability-nya. Oke? So you use WeChat to translate me. Ada lagi? Oke, clear ya, Ibu Olivia. Baik. Apakah ada pertanyaan lagi yang tunjuk tangan? Ada nggak, teman-teman? Kalau tidak ada, kita akan explore lebih lanjut apa yang akan Aliansi Organik lakukan untuk teman-teman, untuk Bapak Ibu di sini dalam kegiatannya di Organic Moment Asia. Mas Sukmi, silakan. Baik, terima kasih Bu Emil. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga semua yang hadir di platform online ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, menyambung apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber sebelumnya, bahwa sudah dijelaskan potensi dan juga peluang untuk bisa menjajaki pasar Cina. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Miftah, kemudian juga oleh Pak Yuda dari ATPC Shanghai. Kemudian kami dari Aliansi Organis Indonesia mencoba untuk menjajaki peluang bagaimana agar kita bisa bersama untuk bisa membangun ekosistem pertanian organik di Indonesia, juga untuk akses pasar ke pasar Cina khususnya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan apa yang Aliansi Organis Indonesia lakukan menyambut kegiatan ini, khususnya terkait dengan partisipasi di dalam agenda Organic Moment Asia 2026 di Shanghai di bulan Juni mendatang. Boleh ditayangkan sedikit bahan paparan?
Ya, Bapak Ibu sekalian, kami dari Aliansi Organik Indonesia dalam kesempatan pada siang hari ini ingin memberikan sedikit informasi khususnya terkait dengan apa itu Aliansi Organik Indonesia, juga terkait dengan agenda yang akan diikuti yaitu Organic Moment Asia 2026. Boleh dilanjut? Ya, Aliansi Organik Indonesia merupakan sebuah lembaga non-pemerintah yang memang kami memiliki fokus terkait dengan pengembangan ekosistem organik di Indonesia sejak tahun 2002 yang terdaftar secara hukum, kemudian bersifat nirlaba, independen, dan berorientasi pada komunitas. Nah, secara visi dan misi, visi AOI adalah mewujudkan kedaulatan petani, pembentukan pola hidup organik bagi masyarakat Indonesia, dan pelestarian keseimbangan lingkungan. Kemudian secara misi, di screen belum bisa di next. Ya, dalam kegiatannya kami memiliki 4 misi besar. Yang pertama yaitu melindungi petani dari sistem yang menindas, kemudian juga mendorong gerakan dan pengembangan pertanian organik serta perdagangan yang adil, kemudian juga memfasilitasi layanan penjaminan mutu organik, khususnya bagi para pelaku organik dari organisasi petani dan komunitas, kemudian juga mengembangkan layanan publik di bidang pertanian organik dan perdagangan adil. Dalam mewujudkan visi dan misinya, Aliansi Organik Indonesia ini memiliki jaringan keanggotaan yang tersebar di 19 provinsi saat ini. Ada sejumlah 126 anggota dari berbagai latar belakang, baik itu dari organisasi petani, CSO, NGO, juga dari private sector, dan juga individual yang memang merupakan praktisi ataupun ahli di sektor pertanian organik. Nah, kesemua anggota ini memiliki keterhubungan, keterkaitan dengan kesamaan kegiatan, kesamaan visi dan misi dalam mengembangkan pertanian organik di Indonesia. AOI sendiri lanjut memiliki 3 program utama, program kunci, yaitu yang pertama adalah di sisi hulu terkait dengan pengembangan produksi, berkaitan dengan penjaminan mutu, juga keterkaitan dengan sistem budidaya pertanian berkelanjutan, kemudian juga terkait dengan pengembangan kelembagaan melalui penguatan internal control system pada kelompok-kelompok organik. Kemudian juga ada advokasi yang keterkaitan dengan advokasi di tingkat kebijakan, baik di daerah maupun di tingkat pusat. Nah, yang pada hari ini akan kami sampaikan adalah lebih spesifik pada program pengembangan akses pasar yang keterkaitannya dengan bagaimana menghadirkan ekosistem hilirisasi produk organik, baik itu di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Beragam program yang kami lakukan di pengembangan akses pasar. Yang pertama adalah pengembangan sistem jaminan mutu melalui pendampingan dan pelatihan bagaimana akses sertifikasi, baik itu sertifikasi pihak ketiga maupun sertifikasi komunitas, dikaitkan dengan kebutuhan pasar yang akan dituju. Kemudian juga ini keterkaitan dengan agenda kita pada hari ini, kami juga aktif dalam mendorong promosi ataupun business meeting antara para produsen dengan para buyer atau trader, baik itu di level lokal, baik itu nasional maupun juga internasional. Salah satunya adalah Organic Moments Asia mendatang. Kemudian kegiatan yang lain tentu kami juga memiliki program terkait dengan pengolahan pangan, khususnya untuk pengolahan produk raw material menjadi produk olahan. Kemudian juga tidak kalah penting adalah terkait dengan edukasi konsumen yang selalu menjadi salah satu titik penting di dalam pemasaran, termasuk di dalamnya peningkatan daya saing pemasaran melalui branding, kemasan, dan juga pemasaran digital. Nah, keterkaitan dengan event yang akan diadakan ini, kami memiliki sebuah pembelajaran penting, di mana tahun lalu, tepatnya di bulan September 2025,
AOI bersama dengan para pelaku organik di Indonesia juga hadir di event di Shanghai dengan nama Organic Festa Asia, di mana pembelajaran penting dari event tersebut adalah Indonesia membangun satu pavilion dengan nama Indonesia Pavilion yang diisi oleh para pelaku. Kita mendapatkan daya tarik yang cukup bagus di acara tersebut, di mana pengunjung booth setiap harinya melebihi dari angka 300 orang per hari. Kemudian juga ada beberapa kontak potensial untuk dilakukan follow up terkait dengan pemasaran. Kemudian juga kita mengetahui bahwa market China sementara tiga besarnya adalah mencari produk-produk spices, kemudian juga kopi, juga produk turunan dari kelapa, dan juga beberapa produk yang lain. Nah, dari kegiatan tersebut juga dilakukan business meeting dengan calon buyer kopi yang ada di wilayah China, di mana para perwakilan dari pavilion ini bertemu langsung dengan distributor kopi yang ada di China. Kemudian juga ada beberapa kerjasama follow up lebih lanjut yang sedang dibangun juga sampai hari ini dengan beberapa partisipan yang hadir di pameran tersebut. Ini merupakan sebuah kisah pengalaman sukses dalam mengikuti acara pameran di Shanghai di tahun 2025 gitu. Nah, ini juga yang melatar belakangi bahwa pada tahun ini kembali AOI bersama dengan para anggotanya menawarkan kembali untuk keterlibatan di dalam kegiatan Organic Moment Asia. Jadi pada tahun ini IFOAM Asia mengadakan kegiatan yang namanya Organic Moment Asia yang akan dilaksanakan tanggal 15 sampai 17 Juni 2026 di Shanghai, di mana kita sudah tahu semua bahwa angka pertumbuhan market Cina itu untuk produk organik mengalami peningkatan yang signifikan. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Yuda dari ITPC bahwa memang Cina salah satu negara yang menjadi negara terbesar dalam konsumsi produk-produk organik sampai hari ini. Itu hal tersebut sama seperti yang kami dapatkan dalam laporan Fibel di tahun 2026 ini. Per 2024, Cina ini menjadi negara 3 besar untuk perkembangan sektor organiknya untuk di tingkat pasarnya, di mana ada 15,5 miliar euro pasar yang berkembang, produk organik yang berkembang di Cina. Hal ini didukung oleh kuatnya dukungan kebijakan pemerintah di Cina, kemudian juga seringnya Cina mengadakan mayor international event, artinya event-event besar di level internasional gitu. Nah, sebuah fakta juga bahwa Cina saat ini sudah berubah dari yang semula menjadi kompetitor negara-negara berkembang lainnya untuk penjualan produk, tetapi pada hari ini ada perubahan yang cukup baik di negara Cina tersebut terkait dengan berubahnya pola masyarakat di sana lebih kepada konsumsi atau consumable gitu. Jadi berubah dari pembelian menjadi buyer ini juga menjadi sesuatu yang lebih menarik karena banyak produk-produk yang diharapkan masuk ke pasar Cina. Nah, kenapa kita memberikan perhatian terkait dengan kegiatan OMA ini? Tentu seperti yang disampaikan tadi, potensi pasar yang cukup besar, kemudian juga ini pameran yang menghubungkan antara para pelaku atau supply chain yang terpadu, kemudian juga ada purchase buyer matching, ada di sela-sela kegiatan ada pertemuan dengan buyer untuk buyer matching ataupun business meeting, kemudian juga ini juga berbasis teknologi, kemudian juga industry authority. Artinya ada banyak pilihan-pilihan kenapa event ini menarik untuk bisa menjadi peluang untuk pengembangan pasar bagi para pelaku di Indonesia. Pada tahun ini, kegiatan ini akan dilaksanakan di National Exhibition and Convention Center di Shanghai dengan tema Connecting Global Organic Force for a Sustainable Future. Artinya menghubungkan kekuatan organik global untuk masa depan yang berkelanjutan. Lanjut. Nah, kami menawarkan ataupun berencana untuk kembali berpartisipasi di OMA 2026, tentunya kehadiran Bapak Ibu sekalian selaku produsen produk organik yang akan mengembangkan pasar ke Cina akan bersama-sama dengan AOI untuk menghadirkan kembali potensi-potensi produk dari Indonesia ke pasar Cina di tahun 2026 ini. Nah, idenya adalah
akan ada lagi Indonesia Pavilion, tentu akan kita menjadi sebuah kesatuan untuk mewakili Indonesia, kemudian nanti akan menampilkan produk organik unggulan, even belum ada sertifikasi. Saya pikir Hari juga menyampaikan bahwa untuk produk-produk natural ataupun non-certification juga diberikan kesempatan untuk bisa berpartisipasi di acara tersebut secara paralel dengan menyiapkan segala bentuk persyaratan jika nanti memang memiliki buyer atau trader yang sudah memiliki komitmen untuk jual beli produk. Kemudian juga ada kegiatan bisnis matching dengan calon pembeli potensial, ini juga akan diadakan di sela-sela kegiatan ini. Kemudian juga menjadi kesempatan untuk branding perusahaan di pasar Asia, umumnya khususnya pasar Cina, sekaligus menjajaki peluang ekspor atau kerjasama. Kemudian juga di sisi lain kita bisa menjadi ajang untuk penguatan relasi dengan jaringan nasional dan internasional. Sekaligus kita juga memberi kesempatan pada event kali ini, jika memang ingin hadir sebagai observer atau just visitor juga kami mempersilahkan, dengan tujuan mungkin hanya untuk observasi tren produk organik global dulu sebelum membawa produknya. Kemudian sekaligus memperluas jaringan pasar di Cina sebagai target pasar potensial untuk produk organik. Ini yang menjadi hal yang mendorong agar produk organik Indonesia bisa lebih banyak lagi masuk ke pasar Cina. Gitu. Lanjut. Ya, ini tadi saya rasa sudah disampaikan oleh Heri. Untuk lebih detail teknisnya juga nanti bisa menghubungi tim AOI untuk keterkaitan dengan apa yang ditawarkan, fasilitas dan macam-macam hal yang lain. Ini nanti juga bisa kita sampaikan secara terpisah, secara detail, dan jika dibutuhkan kita bisa bilateral meeting khusus terkait dengan fasilitas untuk menghadiri OMA ini. Lanjut. Ya, ini juga sama karena keterkaitan dengan pricing, berapa sih budgetnya, yang nanti juga bisa didiskusikan dengan panitia. Ini di sini disampaikan bahwa sebagai contoh untuk standar booth, ya dengan harga secara dolarnya itu adalah $265 per meter persegi, kurang lebih dengan kurs yang 16.900 ini 40 jutaan gitu. Nah, tentu di dalam harga tersebut ada benefit-benefit yang diperoleh. Kita juga memfasilitasi adanya translator dari Mandarin, Indonesia, dan Inggris untuk mendukung komunikasi selama kegiatan. Kemudian juga business matching, fasilitasi business matching, kemudian juga akses dan koneksi langsung dengan perusahaan di China. Kemudian ada pendampingan dalam persiapan produk sebelum mengikuti pameran, misalnya kurasi ataupun penyiapan bersama juga sangat terbuka. Kemudian dukungan dari tim marketing selama kegiatan pameran berlangsung, termasuk pelatihan pitching bagi UMKM-UMKM yang memang ingin naik kelas, kemudian juga pendampingan dalam proses sertifikasi produk. Sebagai informasi, kami juga sedang menjajaki dengan lembaga sertifikasi Cina terkait kerjasama sertifikasi produk organik yang akan masuk pasar Cina. Saat ini sedang dalam pembahasan. Nanti mungkin di akhir sesi jika diperlukan bisa dijelaskan lebih detail terkait dengan kerjasama sertifikasi yang sedang dibangun ini. Ya, ini satu lagi yang kami coba tawarkan. Jika hanya ingin menjadi visitor atau hanya menjadi pengunjung saja juga dipersilahkan karena ada paket visitor yang ditawarkan oleh AOI. Ini juga sudah termasuk dengan fasilitas-fasilitas tiket, kemudian juga visa, hotel, dan juga asuransi perjalanan gitu. Nah, ini nanti hal ini bisa ditanya lebih detail lagi kepada panitia dari AOI. Nanti bisa jangan sungkan untuk bisa mengontak teman-teman AOI untuk bisa mengetahui lebih lanjut terkait dengan paket-paket yang disediakan untuk rombongan Indonesia di ajang Organic Moment Asia. Nah, lanjut. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Yang pasti sebagai sebuah gerakan organik di Indonesia, kami memandang ini kesempatan bagi para pelaku-pelaku yang ingin memperluas akses pasarnya ke pasar global, khususnya pasar Cina. Tentunya yang bisa ditawarkan oleh AOI adalah memperkuat gerakan ini melalui
bergabung dengan gerakan ini baik sebagai anggota ataupun mitra, sehingga untuk kesempatan-kesempatan berikutnya kita lebih terbuka ataupun lebih memudahkan komunikasi dan koordinasi untuk memperluas gerakan pertanian organik ini di Indonesia. Kemudian yang kedua tentu tadi akses untuk partisipasi akan lebih mudah karena dari pihak OMA sendiri setelah menunjuk Aliansi Organis Indonesia sebagai lokal partnernya untuk Indonesia, sehingga akan lebih mudah kita dalam koordinasi dengan lokal organizer. Kemudian tentu ada kemanfaatan terkait dengan kurasi produk, bagaimana kita bisa melakukan kurasi tentunya kepada Bapak Ibu yang memiliki dampingan khusus, sehingga kita bisa melihat potensi-potensi dari setiap produk yang dimiliki oleh para produsen. Dan yang tidak kalah penting tentu AOI juga menawarkan program pendampingan dan konsultasi terkait dengan bagaimana pemenuhan persyaratan ekspor produk ke Cina, khususnya terkait dengan pemenuhan sertifikasi Cina tersebut, termasuk jaringan kerjasama dengan lembaga sertifikasi Indonesia nantinya, jika memang sudah terbangun hubungan kerjasama dengan lembaga sertifikasi China. Dan yang terakhir tentu mentoring, ada beberapa pengalaman menarik dari anggota AOI yang sudah berhasil masuk pasar Cina. Tentu ini akan menjadi kesempatan kita juga untuk bisa sharing ataupun melakukan mentoring kepada para pelaku yang akan memasuki pasar Cina juga. Gitu. Itu saja mungkin dari saya, Bu Emil. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Emil. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Mas Sukmi. Luar biasa yang ditawarkan oleh AOI untuk kegiatan OMA ini, dan kami berharap Bapak Ibu yang ada di sini tertarik untuk mengikuti Organic Moment Asia, itu dapat bergabung dengan teman-teman dari Aliansi Organik Indonesia. Kontak person yang bisa disampaikan ada di manakah, teman-teman? Kontak person mungkin bisa dituliskan di chat. Kalau Bapak Ibu di sini ingin baik. Nah, sudah muncul ya, dan Novia di 0813 1703 6396. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bergabung dalam kegiatan OMA ini, silakan kontak ke Novia. Ada pertanyaan di chat box, bentar, kok hilang ya punya saya. Jika persyaratan secara administrasi sudah terpenuhi, apakah ada semacam kontrak kerja yang disepakati bersama antara eksportir dan importir tentang jenis dan besaran jumlah produk? Ini harusnya sudah disepakati dulu, Pak Paiman. Jadi kita sudah Bapak dengan calon buyernya sudah harus ada kesepakatan. Kesepakatannya tuh banyak. Apakah kuantitinya, kualitinya, mungkin modelnya. Jadi misalnya 1 kilo atau coklatnya 80% coklat, 20%-nya milk. Nah, itu sudah harus disepakati di depan. Baru kemudian ada administrasi-administrasi. Nah, untuk kegiatan OMA ini nanti AOI akan menjembatani gitu ya Mas Sukmi ya, buyer mid seller. Jadi pada saat event ini akan ada business matching gitu Mas Sukmi. Ya. Jadi kalau nanti Pak Paiman ikut di kegiatan ini akan ada business matching. Nah, business matching ini difasilitasi termasuk translatornya karena cukup berat kendala bahasa kalau kita bisnis dengan Tiongkok gitu. Pengalaman Ya, kita Bu. kemarin begitu ya. Gitu Makasih, Bu. Pak Paiman. Oke, kemudian cara mendapatkan sertifikat organik yang diakui dan bersertifikat bagaimana caranya? Mungkin di sini ada Pak Antonius Waspo. Apakah ada Pak Antonius Waspo? Ya, Bu, gimana? Ya, gimana Pak cara dapat sertifikat yang organik yang diakui dan bersertifikat? Baik, mungkin saya menambahkan beberapa informasi saja. Jadi saya dari Aliansi Organis Indonesia yang banyak membidangi di sertifikasi. Jadi kalau tadi sekaligus merespon tadi tentang
apakah yang wild product tadi sudah dijawab juga oleh Harikong. Sama untuk standar organik itu untuk proses sertifikasinya ya tentu kita harus memastikan kepatuhan proses produksinya mengikuti standar organik Indonesia. Nah, bagaimana dengan standar organik Cina ya tadi sudah disampaikan oleh Mas Sukmi bahwa kami juga sedang menyajaki proses kerjasama dengan salah satu lembaga sertifikasi di Cina supaya dalam tanda petik kita bisa menghemat biaya. Artinya dari sisi biaya kami sedang mencari cara agar produk organik Indonesia itu ketika melalui lembaga sertifikasi yang dimiliki oleh AOI bisa sekaligus mendapatkan pengakuan atau sertifikat organik Cina. Karena secara proses pada umumnya sama, kita harus pastikan dulu proses produksi kita sesuai dengan standar organik Indonesia. Lalu kalau kemudian nanti mintanya ke Cina, kita akan sandingkan dengan standar organik Cina. Secara umum sampai pembahasan akhir tahun kemarin kami sama-sama mempelajari 2 dokumen, standar Indonesia dan standar organik Cina. Ya memang ada kendala penting di situ saat ini berapa dokumen masih dalam tidak disediakan dokumen translasi bahasa Inggris resmi. Jadi kita harus mempelajari. Tapi saya bisa meyakini bahwa tidak ada hal khusus yang sangat berbeda tentang persyaratan organiknya. Nah, secara proses tentu kalau kita sudah melakukan prakteknya baik di budidaya maupun di pasca panen atau pengolahannya sesuai regulasinya atau standar organiknya, baru Bapak Ibu melakukan proses pendaftaran ke lembaga sertifikasi, lalu tahap berikutnya setelah diperiksa dokumen, jadi tahap pertama kita memeriksa dokumennya dulu, kalau sudah dokumennya sudah cukup, baru kita akan lanjutkan inspeksi ke lokasi, apakah ke tanaman, lokasi pengolahan, atau sampai siap ekspor kalau itu diekspor, atau kalau itu hanya untuk di Indonesia berarti memang siap diedarkan. Nah, penting harus diketahui organik itu hanya mengakui prosesnya, bahwa juga ada permintaan tertentu yang harus diuji untuk memastikan apakah benar ini tidak mengandung pestisida, itu ada juga, tapi tidak selalu. Dan kenapa penting diketahui ini hanya mengakui proses organiknya. Tentang hal-hal lain yang berhubungan dengan aturan pangan lain, yaitu harus mengikuti ketentuan pangan yang diatur di Indonesia tentang pelabelannya, tentang pendaftaran di BPOM, untuk beberapa produk pangan yang memang wajib harus mendapatkan izin edar dari BPOM, gitu ya. Apalagi kalau kita bicara ekspor ke Cina, ada aturan-aturan tadi yang sudah dijelaskan di awal, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Jadi pada prinsipnya kami di AOI memiliki sumber daya untuk membantu Bapak Ibu jika berkenan bekerja sama dengan kami untuk memproses sertifikasi seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan, Bu Emil. Baik, terima kasih Pak Waspo. Jadi untuk tadi seperti Hari sampaikan, kalau kita punya sertifikasi Indonesia SNI organik itu akan lebih baik. Kemudian nanti bisa menggunakan LSO yang ada di sini untuk mendapatkan sertifikasi dari China gitu ya Pak Waspo, atau juga bisa dibantu oleh buyer yang di sana. Nah, keunggulan kalau nanti ikut OMA ini, nanti kita akan bantu untuk mendapatkan sertifikasi organik China. Bagaimana cara mendapatkannya? Kalau sertifikasi Indonesia, mungkin nanti bisa kontak ke narahubung Mbak Novia tadi, itu untuk sertifikasi SNI. Nah, kalau bagaimana nanti apakah di China mendapatkan, kalau kita sudah mendapatkan buyer di China, kita akan proses untuk mendapatkan sertifikasi organik China. Gitu dari Pak Nurfianto.
dan juga Ibu Dianti. Oke, ada pertanyaan lain? Apakah ada pertanyaan lain? Silakan kalau mau langsung. Kebetulan Pak Harikongnya sudah harus ke meeting yang lain. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan chat WA ke Ibu Novia, ke Mbak Novia, dan nanti kita akan sampaikan ke iFarm China. Ada pertanyaan lain atau sudah sangat jelas tentang kegiatan ini? Kalau boleh saya merespon beberapa pertanyaan di chat, Bu Emil, Ya, yang yang berkaitan dengan sertifikasi. oke, silakan Pak. Pak Waspo ya? Ya, Oke, silakan Pak. baik, ada beberapa pertanyaan di chat tentang cara mendapatkan sertifikat organik yang diakui dan baik, jadi singkatnya seperti tadi saya sempat singgung untuk mendapatkan sertifikat organik Indonesia artinya memenuhi kriterianya SNI Organik Indonesia. Ada 15 lembaga sertifikasi organik, salah satunya adalah yang ada di AUI. Silahkan dicek poinnya kalau mau diakui ya tentu lembaga sertifikasi organiknya yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Itu bisa dicek Pak, ada di website banyak. Kemudian apakah sudah ada kerjasama perdagangan spesifik mengenai produk organik dan apakah sertifikat organik Indonesia sudah diakui oleh perdagangan internasional atau ketika mengekspor produk organik harus melakukan sertifikasi organik pada negara tujuan ekspor. Ini dari Pak Nurfianto di Pak Nurfianto Giar Pangindung. Ya Pak, untuk ekspor tentu sertifikat organiknya harus sesuai dengan negara tujuan ekspornya. Jika memang di sana memintanya ini harus menggunakan standar organik Cina, ya kita harus mengikuti ketentuan itu. Kalau ekspornya ke Eropa, mereka minta standar organik Eropa, ya memang harus disertifikasi mengikuti standar Eropa. Nah, kami di Aliansi Organisasi Indonesia bisa memproses hal-hal seperti itu, khususnya untuk Eropa. Kemudian masih dari Pak Nur, apakah bibitnya harus bersifat organik? Ya Pak, aturan mainnya seperti itu. Ibu Dianti, kalau tidak salah, semoga menjawab pertanyaan jawaban yang tadi. Kalau memang mau lebih lanjut, lebih detail, silahkan mengontak Ibu Novia di nomor yang ada di chat. Nanti bisa diatur, kita bisa komunikasi atau dikirimkan berapa bahan. Maaf Ibu Dianti, silakan Mbak Panitia dibantu menjelaskan untuk Bu Dianti. Itu saja yang mau saya tanggapi, Bu Emil. Terima kasih. Oke, ya terima kasih. Jadi silakan ini juga sertifikat untuk mendapatkan saya pikir juga tadi mengikuti organic certification. Oke, silakan kontak Ibu Novia untuk mendapatkan sertifikat dari seminar ini. Apakah ada pertanyaan lain untuk kegiatan rencana Bapak dan Ibu yang ingin mengikuti Organic Moment Asia? Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian Bapak dan Ibu. Terima kasih atas Bu, izin Yes, Bu, yes. izin. Ya, Izin Bu. siapa nih? Nah, Ibu Dianti. Oke, silakan Bu. Tadi kan Bapak apa ya sebelum Ibu tadi menyampaikan bahwa sertifikat itu maksud kami sertifikat untuk yang ikut Zoom. Gimana caranya? Itu maksudnya Bu. Kami mengikuti Zoom ini. Caranya. Ya, baik. Ibu silakan kontak ke Novia ini Bu 0813. Bentar Bu. Catat dulu 08 0813 0813 170 170 36 36
396. 396. Ya, atau Oke, Bu, silakan makasih, mengisi Bu. daftar Udah hadir, Bu. siap, Silakan, Bu. Ibu, itu di chat udah silakan mengisi daftar hadir dan sertifikat akan kami kirimkan lewat email. Oke, makasih. Nah, tolong daftar hadirnya di-upload ulang dari admin. Oke, isi daftar hadir. Untuk materi narasumber nanti akan kita mintakan, Pak, karena kami juga belum mendapatkannya. Baik. Oke, Bu. Ini Ya. udah ada dikasih link untuk itu. Masuk Ya, daftar Ibu hadir. silakan daftar. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu udah nggak ada. Ada Ibu Emil, ada satu pertanyaan Ibu dari Makasih, Bu. Pak Indra Gunawan gitu. Ya, oh ya. Apakah bisa kelompok tani sebagai pelaku, apakah bisa kelompok tani mendapatkan pelatihannya? Ini pelatihan apa yang dimaksud? Pelatihan untuk ekspor? Silakan Pak Indra Gunawan, silakan dieksplor pertanyaannya nih, Pak Indra. Halo, Pak Indra Gunawan. Halo, Pak Indra Gunawan. Ini jangan kita takut salah lagi. Ini pelatihan apa nih? Pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi atau pelatihan untuk ekspor ke China, ke Tiongkok? Udah nggak ada ya Pak Indra Gunawan ya? Coba di spotlight admin. Oke, pelatihan untuk ekspor. Nah, jadi untuk mendapatkan pelatihan ekspor, Pak Indra Gunawan, kontak Ibu Novia. Pelatihan ekspor ke Tiongkok ini adalah sebagai benefit ketika Bapak atau Ibu mengikuti kegiatan OMA, gitu ya Pak Sukmi ya? Halo Pak Sukmi. Iya, iya, terbuka nanti Pak Indra Gunawan jika memang memiliki kelompok tani yang memiliki potensi produk untuk pasar global, silakan terhubung dengan AOI, bisa menjadi bagian dengan menjadi anggota ataupun bisa terkoneksi dengan informasi-informasi yang ada di AOI melalui media sosial kami ataupun website AOI gitu. Silakan untuk terhubung dengan narahubung Ibu Novia untuk informasi lebih lanjut gitu. Baik, cukup jelas ya Pak Indra Gunawan. Nah, karena satu narasumber berhalangan hadir dari Badan Karantina Indonesia dan sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami cukupkan acara seminar untuk Organic Moment Asia. Apabila Bapak dan Ibu ada pertanyaan untuk kami, panitia, atau juga pertanyaan-pertanyaan, oh saya ingin ikut, atau pertanyaan-pertanyaan tentang sertifikasi, atau apapun yang berkaitan dengan kegiatan pameran dagang ke Tiongkok ini, silakan Bapak dan Ibu kontak Ibu Novia di nomor yang tadi, dan kami akan dengan senang hati untuk membalas chat dari Bapak dan Ibu. Terima kasih Mbak Novia, saya kembalikan waktunya ke Mbak Novia. Ya, terima kasih Ibu Emil untuk membantu kita dalam proses webinar hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu semua yang telah hadir, yang berdiskusi bersama pada hari ini. Jika nanti ada pertanyaan lebih lanjut, boleh kontak saya dan nanti saya akan tindak lanjuti di nomor yang sudah di-share di chat. Gitu. Terima kasih Bapak dan Ibu, selamat sore. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Terima Terima kasih kasih Pak Yuda, Pak Bu Ajun, Pak Emil, Yuda, Pak Wasko, dan Mas Sama Ibu, Sukmi. Novi, Bapak Ibu terima sekalian, kasih. mohon izin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Iman. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum.